abis ada beberapa film yang bisa memecahkan rekor penonton gede sekali, a lot of people see, oh, it's a potential industry, and in fact bahkan bisa sangat menghasilkan, and it grows dari 2016 apalagi 5 tahun menjelang pandemi itu kita sudah menjadi pasar film terbesar nomor 10 di dunia. Halo, welcome to the 9th episode of Tujuan Podcast. Hari ini kita bersama Bu Mira Lesmana. Hai Dava. Sorry, Mbak Mira Lesmana lebih. Aduh, terima kasih banget loh Mbak udah nyempetin waktu untuk kita. Sama-sama. It's very an honor for us. Nah, Mbak Mira Lesmana ini adalah sosok produser Indonesia yang sangat dihormati. Karya-karyanya juga banyak yang meraih penghargaan. Ya pasti kita semua tahu lah kayak Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, terus Kulari ke Pantai dan lain-lain. Makanya hari ini pengen banget nih mencari tujuan dengan Mbak Mira Lesmana. Sebelumnya Lu tahu Dav produser apa? Nah itu dia, itu sebenarnya itu pertanyaan pertama sih. Karena aku waktu teman sama Kai, dekat sama Kai, dia juga sekarang kuliah juga di perfilman nih kan. Dav, gue sekarang jadi produser Dav. Produser Kai, produser tuh apa sih? Kayak gimana produser, masa lo gak tahu sih? Kayak Bu Mira Lesmana produser, masa lo gak tahu? Tapi ngapain gitu ya? Iya, aku kira tuh kayak bukannya di film itu cuma ada director doang yang nge-direct doang. Nah mungkin itu sih yang aku pengen banget tahu, pengen banget nanya pertama. What exactly is a producer di perfilman? That's actually a classic question. Jadi banyak banget yang memang confused gitu. Karena dalam perjalanannya juga memang banyak yang merancukan peran produser itu apa. Anak-anakku sendiri aja waktu masih kecil, ya nggak kecil lah, waktu SD tuh suka bingung gitu karena I have all the films that I produce di dinding gitu, poster-posternya. Terus dia bilang gitu, "Mah, kok tulisannya a film by Riri Riza ya gitu, bukannya ini film mama?" Iya, ini film mama gitu. Tapi it's a film by Riri Riza, it's not a film by you. Jadi emang penjelasannya itu buat memang buat orang tuh confusing gitu. So dalam sejarahnya memang produser itu sering banget, apalagi di sejarah film Indonesia, sering banget dilihatnya sebagai cukong, orang yang punya duit. Produser itu pokoknya punya duit, punya modal, kasih duitnya ke orang-orang yang bisa bikin film ini. Paling dia tinggal bilang, gue mau pemainnya ini ya, gue mau ceritanya ini ya, gue kayak gitu. Tapi yang sebenarnya adalah produser itu is vital gitu. Dialah orang pertama yang memutuskan which production yang akan berjalan gitu. Artinya sutradara bisa aja punya ide banyak sekali. Penulis skenario bisa aja punya ide banyak sekali, tapi tidak akan berjalan kalau tidak ada produser yang bilang, "Okay, let's go with." Jadi yang execute semuanya ya. Yes, dari pertama. The decision making. Ya, dia decide that this is it, ini film yang akan gue produce. Habis itu dia harus mencari dana. Kalau duitnya bukan duit dia sendiri, karena kebanyakan produser sebenarnya bukan duit sendiri ya. They actually try to find investors or funding dan berbagai macam bentuk lah untuk finance the film. Dia orang pertama jadi yang ada di dalam production, and produser akan menjadi orang yang terakhir meninggalkan produksi. Kalau kita hire writer, habis itu selesai nulis, writernya gone. Habis itu with the director ya, sampai selesai editing, udah selesai editing filmnya tayang, gone. Kalau produser nggak bisa, dia mesti make sure filmnya nyampe ke distribusinya, mesti memastikan promosinya. Jadi kayak CEO of the film lah ya. Yes, very much. Dia benar-benar yang on top of everything. Dia yang ngumpulin krunya, siapa. Of course dia menjadi orang partner utama dari bagaimana cerita itu terbentuk gitu pada saat development with the writer, with the director gitu. Well, that's interesting. Tapi with that in mind, apa sih proses pembuatan film dari awal tuh? Kayak misalnya ada film nih, ya mau dari mana? Mungkin kalau Kai udah lebih tahu ya. Tapi kan aku dan teman-teman tujuan ini kan mungkin agak sedikit bingung gitu loh kayak. Soalnya tadi you mention about investor. Emang emang ada investor dalam film? Kirain dari PH-nya sendiri, menggalang dana sendiri. Jadi misalnya nih kita mau bikin film Laskar Pelangi itu mulai dari mana? Apakah ada scriptwriter dulu atau director atau bagaimana? So usually kalau di dalam proses belajar produksi film, boleh dibilang tahapannya tuh 3 aja, dilihatnya tuh 3 gitu. Tapi sebenarnya it's actually lebih panjang dari itu. Tapi basically it's
pre-production, production, and post-production. Itu sebenarnya intinya gitu. Tapi sekarang dia akan di elaborate lebih jauh di pre-production dan di post-production. So pre-production sebenarnya kita stretch lagi mundur ke depan dengan development gitu, which is the development of the idea. Jadi kita memang harus datang ide dulu kan. What do you want to make gitu? Who is it for? Kita harus memikirkan dulu ini nanti mau didistributnya di mana? OTT platform, or is it cinema, or is it keliling festival-festival? So you decide first of the idea gitu. Kalau udah dapat, who get to decide the idea? Nah, ide ini bisa datang dari seorang penulis skenario pitching to a producer. Or a director and a writer come to a producer. Right. Atau produsernya punya ide, gather writer and producer gitu. So harus awalnya ide bisa datang dari mana aja, tapi nanti yang bikin decision on who will run this is the producer gitu. Jadi dari development itu kemudian akan masuk ke financing. Financing ini kalau istilahnya yang kamu bilang tadi bukannya PH-PH ya. Yes, some can do it that way karena it's what you call a studio gitu. Kalau di Hollywood juga ada tuh. The studio, ada 20th Century Fox, ada, dan dia punya distribution department dan segala macamnya gitu. Jadi bisa finance. Di kita itu ada kayak MD Pictures, ada Falcon, ada production house yang besar, film company yang gede lah, kayak yang bikin Dilan, yang bikin Warkop, terus apa sih kalau MD itu ya Asih. Itu mereka punya Ayat Cinta dan lain sebagainya. Ada Star Vision. Pokoknya ada yang kita sebut studio ini. Usually they have their own money yang mungkin entah itu dari all the investor of the company or of a bank, maybe bank loan or something, tapi datangnya dari the perusahaan. And then there are the independent producers like me, like maybe Shanti Harman udah studio sekarang, udah base. Mace Ketorisya mungkin kamu pernah dengar dari Palari Films. Terus ada Lala Timothy dari Lifelike Pictures. Ada beberapa yang masih independent. This is usually the ones yang harus bekerja sama dengan either the big studio atau dia mencari lagi investor lain untuk ikutan. Gitu. Some of the small ones yang dulu juga kayak kami nih kemudian berubah menjadi studio kayak V-Cinema misalnya. Dari tadinya independent now it becomes a big studio gitu. Jadi kurang lebih tahapannya gitu tuh sampai post production kan tadinya, ini di stretch lagi with promotion, advertising, distribution gitu. That's interesting and like aku juga lihat Instagram bio-nya Mbak Mira sama itu bilang a very independent very independent movie producer. Emang independent producer nggak cukup ternyata ya. Well, sebenarnya it's also a reminder to myself to be independent gini karena independent producer itu atau indie filmmaker itu sering dicapnya sebagai lebih kayak gaya dari berceritanya gitu. Kalau for me it's not. Independent meaning you are independent of any pressure outside the idea that you have. Misalnya ada orang-orang yang memutuskan bikin filmnya film pesanan gitu. Ada orang datang punya duit terus bikinin film tentang gue dong. Gitu misalnya. Atau ada pemerintah bilang bahwa ini gue punya duit nih gitu ya. Lo promosiin dong daerah gue gitu misalnya. So for me dibikinnya dengan gaya indie gitu, but I don't think that's an independent film in my opinion. Jadi so kalau do it your way. Ya kalau pendapat saya tuh you should do whatever you think you should do gitu. That's independent gitu. So akhirnya aku tambahin lah very independent. I don't want to be tidak mau kemudian jadi terbawa arus untuk membuat ide-ide yang akhirnya sebenarnya kita nggak mau tapi kepepet terus and then your independence hilang gitu. Karena memang sering banget ya di perfilman ini kita ketemu sama hal-hal yang kayak gitu. So kemarin itu kan sebenarnya gara-garanya Laskar Pelangi, right? Laskar Pelangi itu become so big dan Belitung menjadi
tempat pariwisata yang luar biasa banget gitu. Betul. So everybody, the first question that they ask me adalah dikasih duit berapa sama Belitung. Apakah ini titipan? Exactly gitu. I said, no, I do it because I love the novel, I love the place gitu. Dan I love introducing Indonesia. Jadi kalau kemudian ngerjain Ada Apa Dengan Cinta misalnya di Jogja, banyak yang bilang dapat berapa dari Jogja. No, I don't do that. Atau mungkin yang Sumba kan atau juga Sumba persis. So, atau Sekolah Rimba. Betul. Itu sebenarnya adalah kerjasama gitu. Di mana kita punya independence untuk expressing whatever we want to say, dan tentu untuk kebaikan banyak orang juga ya. So that way kalau kita very independent, we are not afraid to criticize. Karena tidak ada conflict of interest. Jadi kita harus independen dalam karya kita juga ya. Nah sebelum masuk lebih dalam lagi nih Mbak, aku sekarang kerja juga as a producer. Right. Teman-temanku tuh sering banget nanya yang non-film student ya, beneran nanya kayak, oh berarti lo ngedirect dong, terus kayak, aduh gimana nih ya jelasinnya? Gimana ya? Kayak jadi sebenarnya mungkin bedanya, salah satunya aku. Jadi sebenarnya kalau dari Mbak Mira sendiri, bedain producer and director in terms of like the job desk itu apa sih? Well, I would say producer sebenarnya lebih punya the final say in terms of the whole production ya. Mungkin ketika syuting, kapten kreatifnya is the director gitu. Tapi even the director needs someone to talk to gitu. Jadi banyak banget yang berpikir sebenarnya produser itu nggak perlu ngerti film, yang penting ngerti duit ya, nyari duitnya, terus punya feeling mana yang laku mana yang enggak gitu. So that's not the case for me. Produser itu juga pembuat film, they're also masuk kategori filmmaker and the creative team. Ada juga orang yang misalnya begini, oh gue produser tapi gue kreatif produser kok, gue cuma mikirin yang kreatifnya aja, gue nggak mau mikirin duit. No, then you're not a producer gitu. You need producer itu, you have to know the whole thing gitu, the whole lot. Of course kadang-kadang pekerjaannya kebanyakan, or you feel like you're not good at certain area, then you get yourself a co-producer, an associate producer to help you finalize the job. But ya produsernya yang harus paling menjaga keseluruhan. Yang paling tinggi itu executive producer pastinya. Executive producer itu yang sebenarnya naruh duit. But the whole job itu sebenarnya the producer. Gitu. So executive inilah yang dulu dianggap produser atau orang-orang yang mungkin dulu dianggap oh dia yang punya duitnya. Yes, dia yang punya duitnya, tapi mungkin some executive producer sekarang memang lebih on the business side of it gitu. Jadi produser sebenarnya yang benar-benar on top of everything gitu. And talking about producer and director, I think in Miles Film itu adalah director itu Mas Riri Riza ya. Betul. Dan kalau aku juga lihat seperti kayak Kafka tadi, anak-anak Mbak Mira itu juga kayak, Mama ini kok filmnya kok film by Riri Riza semua gitu loh. Dan itu aku juga ngerasa kayak gitu, ini kok Riri Riza semua, kayak where's more of the credits for you? Karena kan tadi seperti aku pelajari juga, you're the final say, you're like the captain of the film juga. So jadi kenapa di filmnya nggak ada kayak a film by Riri and Mira Lesmana gitu? It's history sih sebenarnya memang bahwa usually who gets the credit of the final creative look of the film itu memang si sutradara, itu dalam sejarahnya sih memang demikian. Tapi dalam kasus misalnya dan biasanya produser memang merasa I don't need to be in the limelight, nggak perlu disorot lah gitu. Mereka memang orang-orang yang biasanya behind the scene gitu. And some produser yang memang kemudian kelihatan nyata karyanya, automatically people remember gitu. Cuma memang kayak Riri tuh di satu titik juga bilang, I think habis film apa ya? Kalau nggak salah habis film Laskar Pelangi lah, dia bilang, Mir, ini kayaknya memang nggak bisa sih nggak ada nama lo. Udah you're known and also at the same time punya ciri khas. Kalau produsernya Mira Lesmana biasanya bentuknya begini nih gitu. And you don't always produce me. Waktu saya kan juga sempat produce Rudi Sudjarwo misalnya, ada Agung Sentosa, ada Iva Isfansyah gitu. Jadi lahirlah kemudian Mira Lesmana Production. Jadi biasanya dalam poster tertentu, film-film tertentu yang bigger
film itu ada Mira Lesmana Production, a film by Riri Riza gitu. Dan itu kadang-kadang yang sebenarnya yang membuat itu awal terjadi Riri sendiri sih. Dia bilang iya sih Mir harus ada nama lo gitu. Biar lo nggak apa-apa kan lo jadi punya poster ada nama lo ntar bilang sama Kafka. But do you actually care about it? I think at this point sebenarnya waktu itu cuma 1-2 itu it's enough for me gitu. Tapi ternyata it matters not only to me. It matters to the audience gitu. Jadi ada a segmented audience yang merasa bahwa gue mau lihat film-film yang diproduce Mira Lesmana gitu. Jadi it becomes part of apa ya istilahnya kayak promotion tools as well. But not all films I want my name in it. Right. Gitu. Karena for me if it's appropriate oke gitu. Kalau memang apalagi kalau filmnya tidak ada bintang. Terus rasanya kayaknya yang jualan cuma gua sama lo nih Ri gitu. Maybe we should put our name there gitu. Right. Tapi kalau filmnya besar then we put both of our names respectively gitu. Juga kadang-kadang karena kita kerjasama sama studio lain. Misalnya ada 2 entity atau 3 entity. So we need to stress bahwa it's actually Miles yang bikin productionnya gitu. So Miles Films bekerja sama misalnya dengan Base Entertainment or Ideo Source or CJ Entertainment, Mira Lesmana Production gitu. Jadi di stress lagi bahwa kalau ngomong Mira Lesmana Production itu Miles. So do I care? Yes, karena it represent Miles as well gitu as a production gitu. Sebenarnya kan bisa aja a Miles Films Production tapi jadi redundant kan. Kalau kita bilang Miles Films Ideo ini a Miles Film Production it's redundant gitu. Technical sih. Itu mungkin kayak lebih ngerti lah ya. Biar tahu juga dasar kerjaan gue apa. So again talking about you and Mas Riri Riza ya. It's like I see udah partnernya udah cukup lama dan cukup langgeng dari tahun 95 if I'm not mistaken. Yes, that's right, correct. Nah, aku juga pengen banget nih represent yang anak muda sekarang yang ingin try to start something, anything, karya atau bisnis gitu loh. I think partnership truly values our karya kan, whatever it is. It's a huge proposition to our tools pastinya kan. Gimana sih Mbak Mira ini bisa langgeng banget sama Mas Riri sampai kayaknya selalu dempengan gitu loh. Mas Riri Riza pasti Mira Lesmana Riri Riza gitu loh. Boleh nggak share kayak how you guys sustain your relationship at this? Ada luck juga sih, ada. Jadi making a film is a collaboration process kan. Kita nggak bisa tuh bilang, oh itu filmnya Riri Riza gitu, atau itu filmnya Mira Lesmana gitu, atau itu filmnya Nicholas Saputra. It's actually a group of people, passionate people yang kemudian membuat ini menjadi gitu. Dan paling besar itu kalau proses kolaborasi terbesar di dunia seni itu ya film. It's humongous. Itu bisa sangat gede banget gitu. And there are a lot of egos di dalamnya juga, tapi juga dibutuhkan kerjasama yang baik gitu. Visi yang sama. Kesulitan utama sebenarnya biasanya dari sebuah produksi nggak berjalan lancar tuh karena ketidakcocokan dari ego-ego ini gitu. Because ego tuh bagus, tapi kalau tidak termanage, saling ngotot lah gitu. Ada DOP-nya, ada aktornya, ada penulisnya. DOP itu apa? Everybody, director of photography. Oke. Kameraman. Langsung lihat kayak DOP apa? Iya, aku suka lupa ya kalau kita ngomong. Sorry nih aku nggak tahu. As a lot of people also probably don't know, jadi harus dijelasin. Jadi memang membutuhkan kecocokan. Aku sering banget tuh dengar student yang come up to me and says, gimana ya caranya? I'm having problem with my writer gitu. Penulisnya nih nggak mau dengerin saya gitu. Dia merasa bahwa harus begini yang nggak bisa dipapain. Atau sutradaranya gitu merasa bahwa lo kan gue sutradaranya ngapain lo produser ikut-ikut ngacak-ngacak gitu. Ini yang kadang-kadang membuatnya jadi ini. Nah Riri and myself fortunately pertama datang dari background sekolah yang sama. So disiplin ilmu kita tuh sama di Institut Kesenian Jakarta jurusan film. So di IKJ. So we know our respect to the medium itu sama, bahwa kita tuh menghormati film sebagai medium tempat kita berekspresi, tempat kita bercerita, dan ini bukan cuma sekedar media hiburan. It's more than that. Jadi itu dulu tuh karena ada respectnya sama. And then as we know each other di tahun
95, even earlier sebenarnya 94 kalau nggak salah. We listen to the same kind of music. Kita punya selera yang sama di musik. We read the same kind of books. We eat kind of the same kind of food. Jadi itu tuh mempengaruhi gitu ya. When you click, that helps gitu. Nah pertanyaannya kemudian kenapa bisa langgeng? Jadi begitu frekuensinya sama, udah kita memutuskan let's partner up. Di satu titik Riri bahkan menjadi bagian dari Miles Films ini. Dia udah jadi partner. Jadi dia memang mengantor. He's a partner in the company. Because I feel like in a when you start something, right? Kalau misalnya lagi bagus-bagusnya naik nih pasti seru. Oh iya, everyone tuh semangat gitu loh. Partners pasti kayak, oh coba ini. Begitu tapi when we got kok jadi sepi nih, aduh. Atau misalnya kita bisa jualan sepi, apapun itu sepi, itu kan biasanya tuh mulai kayak malas-malasan clash. I think of course you've pasti ada melewati masa itu kan. Ada. Sebenarnya itu tantangannya. Jadi ujian dari partnership itu kan ada dua ya. Some people think it's failure gitu. Tapi sebenarnya success is also a test. Right. What happens when you're successful? Apakah yang satu merasa kok lu lebih terkenal dari gue ya, padahal gue yang kerja keras misalnya, atau kok duitnya banyakan lu ya daripada gue, padahal gue yang gitu. Itu kan is a test for partnership. Kalau gagal, I find easier kita nangis aja bersama gitu kan, merasakan segala kerugian dan apa gitu. Ada juga yang nyalah-nyalahin gitu ya, tapi we've gone through so much, dalam arti kata kadang sukses banget, ntar kadang-kadang gagal, so we have gone through all that, ups and downs, dan kita berhasil menerimanya sebagai part of a journey gitu. And sebenarnya yang mungkin orang gak bisa lihat adalah it's not just the two of us. So if you tadi melihat bagaimana orang-orang Miles bekerja itu sebenarnya there are other people yang juga memberikan support system kepada kita gitu. So kalau yang satu lagi down, yang lain bisa encourage gitu. Atau yang satu lagi lupa gitu, mungkin because of the success ada yang narik gitu. So I think it's not only partnership but it's friendship. Karena only friends do that kan. Kalau cuma partner mungkin ya itu jadinya muncul yang lain-lain gitu. But like I said, ada luck sih. Because some people may not be able to find a partner. It's sama kayak cari jodoh kan ya. You may not find ini pacar idaman yang gue cari kok gak dapet ya gitu. Atau calon istri, calon suami idaman kok susah banget ya gitu. So it's the same sih. Ya harus melalui waktu dan lain sebagainya. Apalagi kita bertujuh nih kan sekarang bener-bener kan tujuh kepala kebayang lah kayak apa gitu. Maksudnya kita juga pasti sekarang juga punya menghadapi konflik gitu. Jadi ya you should talk about it. My tips is you should talk about it early. It's almost like in a marriage a prenuptial agreement. We should do that guys. Kalau terjadi ini kita gimana nih? Kalau sampai begini kita gimana? Kalau kita suksesnya sampai begini nih gimana gitu. Enak tuh kalau di depan semuanya udah tahu porsinya gitu. Karena some people ya kayak di Miles ini ada yang I don't want to be under the lights. I don't want my name to be known. I don't know. Mereka ada orang-orang yang memang happier to support. Terus ada orang-orang yang merasa harus I have to become the face of the whole entity gitu. Jadi berbagi tugas gitu. Right. I have a question regarding ini sih Mbak. Sebenarnya gini kan aku kan kuliah juga film gitu. Banyak banget teman-temanku yang struggle kayak mau masuk kuliah film ini nggak dibolehin sama orang tuanya. As simple as really masih ada ya gitu. Itu just zaman angkatan aku masih ada banget. Bener-bener harus argumen orang tuanya. Lo tau gak Dev kenapa kira-kira? Enggak nih, kayak kenapa? Sesimpel karena emang ada duitnya di film. Itu rahasia umum banget kan. Kita kayak emang it's real, the struggle is real gitu loh. Kalau sebagai aktor mungkin ada banget ini maksudnya orang-orang kayak like the behind the camera ya. Kayak karena seperti Mbak Mira bilang kayak kebanyakan juga mungkin yang studio-studio udah aman nih, tapi yang kayak independen seperti Miles Film, seperti Lifelike Pictures masih harus mencari investor gitu. Sementara aku kurang tahu kayak apakah di Indonesia ini udah ada kayak cara cari uangnya tuh gimana sih? Karena apakah ada kita punya film funding kah atau film market kah, apa gimana sih Mbak sebenarnya? Jadi memang ada tahapan-tahapan sih, and it's true bahwa it's a struggling kita harus struggle, but in my opinion
bisnis apapun or jalur apapun, you have to put all your effort into it gitu ya, untuk bisa berhasil gitu. Nah, sebenarnya dalam perjalanan perfilman Indonesia dulu tuh ya itu adanya cukong-cukong aja gitu. Jadi yang cuma orang-orang tertentu. Tapi as time goes by, terutama abis ada beberapa film yang bisa memecahkan rekor penonton gede sekali, a lot of people see, oh, it's a potential industry, and in fact bahkan bisa sangat menghasilkan, and it grows dari 2016 apalagi 5 tahun menjelang pandemi itu kita sudah menjadi pasar film terbesar nomor 10 di dunia. So we were growing so big. But if you say studio lebih stabil atau tempat lain lebih stabil, no, ketika pandemi everybody is like you gotta find ways gitu. Cuma memang dunia artistik itu kan memang selalu dipertanyakan dari dulu. I think in my time bahkan lebih lagi, apalagi kalau perempuan gitu. Mau itu aktor sekalipun dianggap kayak susah banget loh untuk jadi terkenal gitu. Atau ada orang yang jago banget, then you don't have the look, tiba-tiba why do they have to find the look gitu. I'm such a good actor misalnya, tapi harus nggak juga bisa berhasil gitu. So it is a struggling business. I think anywhere in the world. Kita tahu kalau di Hollywood aja kebanyakan aktor-aktor itu pasti waiting table dulu gitu, jadi waiter, jadi waitress, going audition after audition. Sutradara juga begitu, they have to go through kegagalan sampai finally they become the it director gitu, or the it writer gitu. So it is a struggling business, tapi terus terang di Indonesia ini it's growing. Anak-anak mudanya juga banyak banget yang berbakat gitu, and I believe kalau kemarin gak ada pandemi we will sail away, bisa become the next Korea gitu. On the way to become the next Korea, mungkin ada 5 years.